Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Berdiri di dataran gurun tandus yang cukup luas, Arab Saudi adalah negara yang menyimpan sejarah masa lalu yang sangat dihormati oleh umat muslim dunia khususnya. Namun, kini kehormatan tersebut seolah tertutup dengan beragam kontroversi yang terjadi di tanah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Negara yang terletak di pusat semenanjung Arab ini juga dikenal sebagai pengawal bagi Mekah dan Madinah, dua kota suci yang menjadi inti keimanan serta pusat ziarah bagi umat Islam. Mekah, yang di sisi lain merupakan kota kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah kiblat ibadah bagi umat Islam di seluruh dunia. Tempat di mana jutaan umat manusia berkumpul untuk tawaf mengelilingi Ka'bah dan menunaikan ibadah haji. Sementara itu, Madinah yang dulu dikenal sebagai kota Yathrib adalah oasis spiritual penuh ilmu. Tempat yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW untuk hijrah di awal dakwahnya. Yang pada akhirnya, para sahabat Rasulullah di Madinah berhasil membangun tali persaudaraan yang begitu kuat antar suku yang dikenal dengan sebutan Muhajirin dan Ansor, serta membangun peradaban Islam yang cemerlang. Di sini, tepat di jantung kota Madinah, di mana waktu seakan berhenti untuk mengagumi sejarah suci, berdiri megah Masjid Nabawi, yang turut mengundang jutaan muslim untuk datang melihat pusara sang Nabi sembari mengenang perjuangan dakwah beliau dalam menyebarkan ajaran Islam. Dalam beragam lintas masa, Arab Saudi telah menjadi saksi atas perjalanan panjang sejarah Islam. Abad demi abad, tanah ini yang dulunya adalah wilayah Hijaz dan Najd terus bertahan menembus zaman, mengalami pasang surut kekuasaan, politik, serta perubahan sosial, menyebarkan Islam ke Asia, Afrika, hingga Eropa. Sejarah juga mencatat banyak ulama Nusantara yang menuntut ilmu di tanah ini, seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, serta Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Selain itu, muncullah sebuah gerakan berupa kolaborasi antara keluarga Al-Saud dan ulama bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka sepakat membentuk aliansi untuk mempersatukan suku-suku di Jazirah Arab, khususnya wilayah Najd pada tahun 1744. Kolaborasi ini diperkuat melalui pernikahan putri Muhammad bin Abdul Wahab dengan Abdul Aziz, seorang putra sekaligus penerus dari Muhammad bin Saud. Memasuki abad ke-20, Abdul Aziz bin Abdul Rahman atau yang dikenal dengan nama Ibnu Saud, yakni Raja Arab Saudi pertama dengan dukungan dari Inggris, berhasil menyatukan 4 wilayah yang berbeda menjadi satu negara. Melalui serangkaian penaklukan yang dimulai pada tahun 1902 dan seterusnya. Lalu pada tanggal 3 Maret tahun 1938, minyak bumi pun ditemukan, yang kemudian mengubah nasib negara ini serta memposisikannya sebagai pemain utama dalam skala ekonomi global. Memasuki abad ke-21, di bawah pemerintahan putra mahkota Muhammad bin Salman, Arab Saudi telah mengalami modernisasi yang signifikan, lengkap dengan beragam kontroversi yang berkaitan dengan isu-isu agama, kebijakan luar negeri, serta hak asasi manusia. Di balik itu semua, ada kisah menarik yang mana pada tahun 2015, ketika Raja Salman memegang kendali penuh kerajaan, banyak mata menatap ke arah para pangeran yang berpengalaman dan berumur, yang telah lama menunggu giliran mereka untuk menjadi putra mahkota. Muhammad bin Nayef, pangeran berpengalaman berusia 64 tahun, ia seharusnya yang menjadi putra mahkota berikutnya. Bin Nayef adalah pilihan yang diharapkan, seorang pemimpin yang telah lama melayani kerajaan dengan penuh kesetiaan. Kendati demikian, dalam putaran takdir yang dramatis, nyatanya bukan mereka yang dituakan yang berhak naik tahta, melainkan seorang pemuda penuh ambisi yang berusia 33 tahun, seorang pemuda energik bernama Muhammad bin Salman atau biasa dikenal dengan nama MBS. Peluang itu pun seolah direstui oleh Raja Salman. Beliau tampaknya lebih memilih masa depan kerajaan Saudi berada di tangan MBS, yang merupakan putranya sendiri. Dengan keinginan kuat untuk mewarisi tampuk kekuasaan kepada garis keturunan langsungnya, Raja Salman dan MBS mengambil langkah-langkah yang terbilang berani. Mereka mengubah aturan suksesi yang telah lama berdiri,
Sebuah langkah yang mengejutkan banyak orang serta mengguncang fondasi tradisi kerajaan Saudi. Dalam permainan catur kekuasaan ini, hanya yang paling licik dan cerdiklah yang dapat mengambil alih tahta. Dan MBS, dengan dukungan dari ayahnya sendiri, berhasil membuktikan hal tersebut. Pengawal MBS dengan langkah yang berat dan penuh otoritas mendekati Pangeran Binayev dengan senapan yang terhunus. Selanjutnya, pengawal MBS menyuruh Binayev untuk menandatangani surat pengunduran diri sebagai putra mahkota. Atau jika enggan, maka Binayev akan menghadapi konsekuensi yang tidak terbayangkan. Jam demi jam terus berlalu, dan Binayev terkurung dalam kamar yang menjadi penjaranya, di balik dinding yang seolah berbisik tentang pengkhianatan serta kehilangan. Binayev yang pernah menjadi pilar keamanan kerajaan, kala itu tidak lebih dari tahanan dalam rumahnya sendiri. Dan sayangnya, setelah ia menyetujui surat pengunduran diri itu, nyatanya bukan kebebasan yang didapat, melainkan intimidasi yang tidak berkesudahan. Kemudian, seperti burung dengan sayap yang dipangkas, Binayev justru terpenjara di dalam rumahnya sendiri. Dalam pengawasan yang tidak pernah lelah dan di bawah bayang-bayang MBS yang kini menguasai tahta kerajaan Saudi sebagai putra mahkota, peristiwa ini terjadi pada bulan Juni tahun 2017, bukan hanya sekedar pergantian kekuasaan, melainkan sebuah perubahan dramatis yang akan tercatat dalam lembaran sejarah. Di tangan MBS, Arab Saudi diubah menjadi negeri yang lebih terbuka dari sebelumnya soal kebijakan hukum. Lalu, ia memulai sebuah perjalanan baru dengan visi 2030, sebuah mimpi besar yang digagas oleh putra mahkota Muhammad bin Salman. Visi ini adalah janji untuk mengubah kerajaan yang kaya akan minyak menjadi ekonomi modern yang beragam, dengan investasi besar-besaran dalam teknologi, pariwisata, dan hiburan. Kendati demikian, di balik kilauan visi futuristik ini, terdapat kontroversi yang bergema hingga ke seluruh pelosok dunia Islam. Kerajaan yang dulu dikenal dengan ketegasannya dalam menjaga nilai-nilai tradisional, kini berubah menjadi tuan rumah pesta pora dan konser yang meriah. Berita tentang acara Halloween yang diadakan di Madinah telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan umat Islam. Sementara itu, konser-konser yang dihadiri oleh para artis barat telah mengguncang tanah yang menjadi saksi perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan irama musik-musik yang menghentak. Di tengah istana yang megah, MBS berdiri sebagai sosok yang membagi opini dunia. Dengan visi dan langkah tidak terduga, dia telah menarik sorotan internasional. Tidak hanya karena ambisinya yang sangat besar, tetapi juga karena kebijakan-kebijakannya yang menimbulkan kontroversi. Kebijakan luar negeri yang agresif terhadap Iran telah menjadi pedang bermata dua yang turut mempertajam ketegangan yang sudah ada, serta menarik garis dalam pasir yang tidak dapat dihapus oleh angin diplomasi. Sementara itu, keterlibatan militer yang tidak kenal lelah di Yaman telah mengekspos kerajaan Saudi di mata dunia yang kritis, serta meningkatkan suhu konflik regional Timur Tengah hingga mendidih. Dan sebuah informasi mengejutkan pun terjadi. Pada tahun 2018, sebuah tragedi terungkap di konsulat Saudi di Istanbul, Turki, di mana hal ini merupakan episode gelap yang akan menghantui narasi global selama bertahun-tahun. Pembunuhan terhadap jurnalis Jamal Khashoggi telah menarik tirai dari wajah reformasi yang dijanjikan, mengungkapkan sebuah panggung di mana keadilan tampaknya bermain-main di bawah kekuasaan. Kecaman internasional akhirnya bergema, mengguncang fondasi citra MBS sebagai reformis serta menabur benih keraguan di hati sekutu dan lawannya. Secara keseluruhan, MBS telah menjadi tokoh sentral dalam pertarungan antara tradisi serta modernisasi, antara nilai-nilai lama serta impian baru. Bagi sebagian orang, MBS adalah pionir yang berani. Sementara bagi yang lain, MBS adalah simbol dari perubahan yang mengkhawatirkan, yang dapat membawa konsekuensi jangka panjang bagi peradaban Saudi. Itulah informasi seputar negeri yang berada di bawah kendali Kerajaan Al Saud. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.